Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi yang secara hukum dan politis merupakan hal yang seharusnya ada dalam negara modern. Namun dalam penerapannya tidak semua unsur warga negara dapat menggunakan hak politiknya. Misalnya saja anggota TNI dan juga Polri termasuk warga negara yang dikecualikan dari hak politik tersebut. Polri sebagai salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi tidak dapat menghindar dari persoalan negara dan kewarganegaraan. Hal ini sangat penting oleh karena Polri yang konstitusionalitas negara, institusi negara, diharuskan memahami aspek-aspek konstitusionalitas negara, institusi negara, fungsi pemerintahan, tujuan negara dan masyarakat sebagai warga negara. Polisi sebagai warga negara dan juga sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat tegas terkait hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya. Dengan mengangkat tema kesiapan polisi dalam pemilu serentak, inilah catatan redaksi. Ya, pemirsa Batam TV telah hadir bersama kita narasumber yang pertama Pak Kombes Pol Zahwadi Pandra Arsyad SHMSI selaku Kabid Humas Polda Kepri. Selamat siang Pak Pandra. Selamat siang Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, bisa ada kesempatan kami datang ke Batam TV ya. Terima kasih sekali. Kami akan menyapa para pemirsa Batam TV di mana. Oke. Mungkin saat ini sedang padat-padatnya jadwal apalagi mendekati pemilu. Betul sekali. Jadi ini kita tinggal menghitung hari yang mana hari ini tanggal 7 Desember ini adalah kita menghitung countdown ya. Artinya 68 hari lagi kita akan menuju ke Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Iya, sekali lagi Kak, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, berkenan Mbak. hadir di catatan redaksi di Batam TV, Pak Pandra. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu kesiapan polisi dalam pemilu serentak, tentunya hal itu juga sudah dipersiapkan oleh Polda Kepri tentunya untuk menyiapkan strategi dan juga kiat-kiat dalam pengamanan pemilu nantinya. Ya. Apa kira-kira persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda Kepri sendiri Pak terkait pemilu baik. ini? Ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah operasi khusus kepolisian dan ini kita laksanakan di seluruh Indonesia. Ya, termasuk di lebih dari 500 Polres yang tentu bertanggung jawab terhadap 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, khususnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, ini sudah dicanangkan yaitu adalah Operasi Mantap Brata Seligi 2024. Namun, walaupun sebutannya adalah 2024, kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jadi, operasi ini berlangsung selama 222 hari. Terhitung mulai tanggal 19 Oktober lalu, itu sampai nanti pelantikan siapa yang akan terpilih nanti, ya di bulan Oktober 2024. Jadi ya cukup lama operasi ini berlangsung dan ini secara bertahap, bertingkat dan berlanjut kami melaksanakan operasi ini, yaitu dari tingkat Mabes Polri sampai di Polda, sampai di Polres. Jadi ada masing-masing penanggung jawab masing-masing. Dan kebetulan bidang humas sendiri juga ditunjuk adalah salah satu menjadi satgas. Ya, karena kita ada 7 satgas Mbak Putri. Dan salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi yang cepat, informasi yang tepat dan akurat kepada warga masyarakat. Ya, diperlukanlah kehadiran Humas Polri. Begitu Mbak. Artinya kesiapan mungkin bisa dibilang sudah 100% Pak atau? Ya, artinya setahap demi setahap kesiapan itu kita selalu berkolaborasi karena kita dalam bekerja ini tidak bisa kita bekerja sendiri. Polri tentunya sebagai bagian dari komponen masyarakat tentu harus perlu adanya peran serta semua pihak. Termasuk dari penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu adalah KPU maupun dari Bawaslu, Panwaslu dan juga dari unsur pemerintahan baik itu tingkat pemerintahan di
provinsi, kabupaten, kota, termasuk unsur TNI dan juga stakeholder para pemangku kepentingan lain. Itulah kita harapkan 68 hari terhitung dari sekarang ini, semoga pemilu yang aman, damai, kondusif dan juga bermartabat. Amin. Ya. Untuk anggotanya sendiri Pak, berapa banyak anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan nantinya? Ya, sekitar kami mempersiapkan dalam operasi Mantap Brata Seligi 2024 ini yang memang dimulai dari awal ataupun juga diawali dengan di pencanangan pada saat beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Kapolri, Kapolda, ya seluruh Indonesia secara serentak diberlakukan mulai tanggal 19 Oktober lalu. Nah ini bertahap Mbak, jadi artinya kita mempersiapkan lebih dari 8.000 personil ya, 8.300 sekian personil kita persiapkan, perkuatan dari mulai Polres, kemudian sampai Polda. Artinya Polda membackup untuk pengamanan-pengamanan yang nantinya juga akan kita berikan untuk memperkuat atau juga melakukan penjagaan ya terhadap instalasi-instalasi objek vital. Misalnya di sini kantor KPU, kemudian juga nanti pendistribusian terhadap material logistik pemilu, termasuk juga untuk para calon nantinya. Calonnya akan menjadi kontestasi politik nanti ke depan kan, calon-calon presidennya akan akan berkunjung dan sebagainya, termasuk juga para calon legislatif. Yang itu kita juga lakukan pengamanan. Seperti itulah Mbak, kira-kira Mbak Putri. Untuk koordinasinya sendiri Pak, terkait pengamanan ini sudah dilakukan dengan siapa saja? Ya, jadi kita pada saat beberapa waktu yang lalu, ya artinya sebelum kegiatan pencanangan operasi Mantap Brata Seligi 2024 lalu, kita sudah mengawali dengan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral. Yaitu yang kita, karena di sini adalah leading sektornya adalah KPU ya. KPU sudah memberikan penjelasan terhadap bagaimana mekanisme daripada peraturan KPU itu sendiri dan juga dari instansi terkait juga pengawas pemilu ya, di sini dari Bawaslu, Panwaslu juga kita siapkan, bagaimana juga persiapan penggelaran pasukan ataupun juga perkuatan personil Polri yang akan tergelar di semua tahapan yang ada. Kayak sekarang ini sedang berlangsung tahapan kampanye Mbak. Jadi kampanye ini berlangsung selama 75 hari. Dan ini adalah sudah memasuki berjalan waktu ya. Ini sekarang sudah masuki di Desember karena itu diberlakukan dari tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari. Jadi ini sekarang tahapan kita adalah tahapan kampanye. Oke, ya sebelum kita lebih jauh membahas terkait kesiapan polisi ataupun Polda Kepri terkait pemilu ini Pak, mungkin kita akan melihat catatan redaksi berikut ini. Baik. Hadirin melintas di hadapan kita. Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta Satpol PP melakukan simulasi sistem pengamanan dalam kota atau Sispam Kota yang berlokasi di lapangan parkir Spot Hall Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam. Sispam Kota dilakukan dari mengamankan situasi kampanye yang damai hingga situasi proses pemilihan umum yang anarkis. Masa terus melakukan perlawanan kepada petugas. Sebanyak 805 personil gabungan terlibat dalam simulasi Sispam Kota kali ini dengan menggunakan fasilitas seperti replika kantor KPU, Bawaslu, serta peralatan pengendalian massa dan perlengkapan lainnya. Kegiatan ini contoh untuk seluruh jajaran Polres yang ada di Polda Kepri apabila ada gangguan dalam proses pemilu mendatang, seperti penghadangan pendistribusian surat suara pemilu dari orang tidak dikenal, hingga unjuk rasa oleh kelompok masyarakat yang tidak terima dengan penetapan hasil pemilu. Simulasi Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Ini kita asumsikan ya, kita latihan ini di pengamanan pemilu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sama-sama kita sudah melaksanakan, alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar semuanya. Yang kita libatkan ya, anggota dari Satpol PP, dari TNI, ya, semua, dan termasuk dari kepolisian, semuanya berjumlah ada 805 personil, ya, semuanya gabungan. Dan kegiatan ini, yaitu kegiatan Sispam Kota ini untuk pengamanan pemilu di Kota Batam ini sebagai role model, sebagai contoh, ya, jajaran Polres-Polres yang ada di Polda Kepulauan Riau ini. Jadi diharapkan nanti
seandainya ya, dalam pengamanan pemilu nanti ada gangguan-gangguan seperti ada pengadangan dari kelompok orang tidak dikenal terhadap pendistribusian ya, suara pemilu ya, contohnya seperti tadi ada perang pecah ya, ada penyerangan dari orang tak dikenal, termasuk ada penyanderaan ya, itu kemudian terjadi ada penemuan bom dan sebagainya ya, ada yang terakhir tadi ya, penemuan bom dan ada pengaduan pemilu. Dari informasi yang dihimpun, ada 4 kecamatan di Kota Batam yang disinyalir menjadi titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Kecamatan Batu Aji, Nongsa, Sekupang, dan Bengkong. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Ya, Bapak Rakit sudah Ya. kita saksikan bersama. Sispam kota itu menjadi salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Polda Kepri terkait pemilu ini. Sebagaimana tadi kita saksikan bersama-sama, itu adalah penjelasan daripada Kapolresta Barelang. Jadi di sini yang saya katakan tadi bahwa operasi ini bersifat adalah bertahap, bertingkat, berlanjut, dan kepala satuan kewilayahan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap wilayahnya. Seperti tadi diasumsikan adalah wilayah Kota Batam. Tentu Kota Batam di sini adalah yurisdiksi ataupun juga wilayah hukum Polresta Barelang. Tadi Pak Kombes Nugroho sudah menjelaskan segala potensi kerawanan yang ada, itu kalau di istilah di Polri ada yang namanya 3 tahapan. Adanya potensi gangguan, jangan sampai menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Nah, segala bentuk potensi-potensi gangguan kerawanan itu harus kita klarifikasi atau kita identifikasi. Nah, dari dasar itu sehingga kita bisa melakukan eskalasi perkuatan pasukan dan juga bisa meredam situasi jangan sampai meluas. Nah, ini yang selaras dengan kebijakan Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Beliau mencanangkan namanya program kerja Polri itu harus presisi, prediktif, mampu memprediksi setiap potensi gangguan, jangan menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Kemudian respon cepat, jadi quick respon, dan terakhir adalah transparansi berkeadilan. Jadi setiap kali adanya tugas Polri itu ada 3, preemptif, preventif, dan represif. Nah, semua tahapan-tahapan itu harus transparan. Nah, itu yang diinginkan. Sebagaimana tugas pokok Polri yang disampaikan melalui konsep presisi tersebut. Begitu Mbak Putri. Ya. Tadi ada simulasi terkait ancaman-ancaman yang kemungkinan nanti akan terjadi gitu Pak. Antisipasi yang dilakukan oleh polisi sendiri terkait ancaman ini seperti apa Pak? Ini yang saya katakan tadi, bagaimana masing-masing fungsi tadi, ya seperti tadi kita lihat ada fungsi preemptif. Nah, itu peran daripada fungsi preemptif itu diemban oleh intelijen, kemudian juga Binmas. Nah, itu melakukan pendeteksian setelah gejolak-gejolak yang ada, kemudian juga melakukan penggalangan, dan juga memberikan informasi melalui bimbingan masyarakat. Kemudian dari preventif tadi dengan adanya patroli, tadi kan kita lihat, tadi kita mengasumsikan adanya pengamanan terhadap kotak suara, kemudian juga pengamanan terhadap calon yang akan menjadi calon, kita anggap calon legislatif ataupun juga calon kepala daerah dan sebagainya. Karena pemilu kita unik kan di sini. Pemilu yang dilantakan secara serentak ini kan di seluruh Indonesia, dan kita tetap harus mengamankan. Nah, eskalasi-eskalasi itu yang kita lakukan dalam sistem pengamanan kota, Sispam kota. Jadi baik di kota Batam sendiri, kemudian di beberapa kota Madya yang lain, termasuk ibu kota dari kabupaten-kabupaten lain juga begitu. Mereka Kapolres mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap menggerakkan pasukan dan juga melihat eskalasi bagaimana situasi yang terjadi. Dan Polda itu adalah sifatnya melakukan backup. Makanya tadi personil disampaikan wilayah hukum Polresta Barelang hampir sekitar 805 kan? Itu baru di Polresta Barelang. Belum nanti Polres-Polres yang lain. Nah, gabungannya makanya tersebut itu lebih dari 8.000 personil yang kita persiapkan. Personil yang sudah disiapkan. Oke, tentu yang menjadi hal berbeda dari Kepulauan Riau ini adalah provinsi yang memiliki pulau-pulau gitu ya Pak. Betul sekali. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Polda Kepri terkait pengamanan pemilu ini sendiri? Oh iya, ada. Jadi kita sudah membentuk ya, ada beberapa satgas ya. Jadi diantaranya satgas bidang preemptif, preventif, kemudian represif, Kamseltib Carlantas, ada lagi satgas bantuan operasi. Nah, kemudian juga satgas humas. Jadi ada 7 satgas yang sudah kita dibuat. Jadi saya bilang tadi bagaimana satgas deteksi dini, ada yang tindak. Jadi semua itu bekerja secara simultan, berdampingan itu mereka melakukan pendeteksian. Apabila eskalasi akan meningkat, apa yang harus berperan. Kemudian apabila ada berita yang sempat
akan menjadi hoax atau sebagainya. Itu tugas kami dari Humas untuk mengcounter opini tadi. Seperti itulah kira-kira. Sehingga situasi itu bisa dapat berjalan dengan baik dan juga perlu peran masyarakat. Kami sudah melakukan kegiatan yang kita sebut dengan Nusantara Cooling System. Jadi artinya semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua para tokoh-tokoh informal itu kita gandeng bersama untuk dapat menciptakan situasi yang damai. Artinya masyarakat dilibatkan juga di situ. Sangat. Karena Polri bagian daripada masyarakat dan Polri tidak akan bisa berbuat tanpa dukungan masyarakat dari para pemangku kepentingan yang lain. Tapi Pak, mungkin dari kabupaten dan kota se-Kepri, apakah ada wilayah yang menjadi atensi polisi sendiri, mungkin karena ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut atau seperti apa? Jadi memang dari beberapa kejadian, artinya dari beberapa peristiwa yang sudah terjadi, memang Kepri ini adalah salah satu kalau melihat dari prediksi daripada KPU kemarin dipaparkan, itu memang tidak terlalu rawan. Tetapi Polri tidak pernah berpikir bahwa itu tidak akan rawan. Jadi jangan sampai membuat underestimate, harus overestimate. Nah itu yang kita selalu dipesankan oleh pimpinan Polri, dari tingkat Bapak Kapolri sampai dengan Kapolda Kepri sendiri. Bahkan Bapak Kapolda Kepri, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Andes Tabana Bangun MSI selalu menekankan kepada kami semua ini harus menjadi jangan sampai kita memprediksi itu landai-landai saja. Anggap itu adalah sesuatu yang akan terjadi sehingga eskalasi itu kita bisa berbuat yang terbaik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, menarik sekali, Pak. Tentunya nanti kita akan membahas bukan hanya mungkin kesiapan keamanan untuk pemilu ya Pak, tapi juga dari internal Polda sendiri seperti apa dalam mewujudkan netralitas gitu ya. Tapi tentu jangan kemana-mana pemirsa, karena catatan redaksi akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih di catatan redaksi, tentunya masih bersama Pak Pandra, selaku Kabid Humas Polda Kepri. Pak Pandra, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelum iklan, bahwa
kesiapan itu juga bukan hanya dari sisi pengamanan jelang pemilu ini tadi, tapi dari internal Polda Kepri ataupun Polri sendiri untuk menjaga netralitas itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan netralitas di sini, Pak? Ya, baik. Jadi sebagaimana diatur di dalam kami ini kan sudah ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana setiap anggota Polri tidak dapat memilih dan dipilih. Selain itu juga tidak dapat mengikuti menjadi berpolitik praktis dalam semua kegiatan-kegiatan politik. Dan menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 7 tahun 2020 Perpol ya, ada peraturan polisi nomor 7 tahun 2022, setelah juga ada STR. STR itu adalah Telegram Kapolri. Ya, tanggal 20 Oktober 2023. Di situ ada lebih dari 16 poin. 16 poin, maksud kami 14 poin, 17 poin ya. 17 poin itu mengatur bagaimana larangan terhadap anggota Polri. Di sini kalau saya secara umum bisa dikatakan dilarang membantu mendeklarasikan dukungan kepada partai peserta pemilu dan bakal pasangan calon legislatif, calon presiden, calon wakil presiden. Nomor 2, dilarang memberi atau meminta distribusi janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemilu. Seperti itulah kira-kira. Dilarang menggunakan pemasang atau memerintah orang lain untuk memasang atribut pemilu di wilayahnya atau di ruang kerjanya. Dilarang menghadiri. Nah, dilarang menghadiri, menjadi pembicaraan atau narasumber pada kegiatan deklarasi rapat, kampanye dan pertemuan partai politik kecuali pengamanan berdasarkan surat perintah tugas. Yang selanjutnya, nomor 5, dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar, foto partai politik, bakal calon legislatif, capres, cawapres, baik melalui media massa, media online, dan media sosial. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon legislatif, capres, cawapres, massa dan simpatisannya. Tuh seperti itulah. Dilarang, ya semua larangan-larangan itu intinya jangan sampai kita itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang saat ini kan salah satunya rangkaian kegiatan pesta demokrasi saat ini sedang kampanye. Nah, itu harus hati-hati kira-kira. Seperti itu, Mbak. Kalau kita bacakan banyak, ada 17 nih ya. Itu sudah jelas dalam Perpol tadi ya Pak, nomor 7 tahun 2022 terkait hal tersebut ya. Tentu selain dari aturan-aturan yang sudah tertulis, ada juga upaya yang dilakukan oleh mungkin dari Polda Kepri sendiri untuk menjaga netralitas ini sendiri. Karena di beberapa wilayah itu sampai memberikan buku saku terkait untuk mungkin nanti melihat bagaimana sikap dan lain sebagainya untuk sebagai polisi gitu dalam pemilu. Jadi saya luruskan dulu ya, kita undang-undang kita nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Kemudian ada peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu adalah tentang bagaimana sikap disiplin anggota Polri. Ya, yang tadi kayak saya sebutkan terakhir ada 17 poin itu adalah TR Kapolri. Namanya Telegram Kapolri yang baru dikeluarkan di tahun 2023 menjelang pemilu ya. Itu di tanggal bulan Oktober ya kalau tidak salah nih. Ya, STR Kapolri. Ya, STR Kapolri nomor 2407. STR Kapolri nomor 2407 yang dikeluarkan bulan Oktober. Nah, itu yang tadi ada 17 poin tersebut. Nah, di samping itu juga kita diberikan buku saku kepada anggota yang di lapangan tadi. Jangan sampai terjadi komunikasi antara semua pihak lah ya, artinya dengan kehadiran kami, karena tugas kami itu di Polri itu adalah, yaitu saya katakan tadi, sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, problem solver, baru aparat penegak hukum. Nah, di dalam tugas tadi itu dibagi dengan 3, preemptif, preventif, dan represif. Preemptif tadi ya himbauan, mendeteksi, melakukan penggalangan, komunikasi. Kemudian preventif tadi ya patroli. Nah, jangan sampai nih patroli-patroli kita ini jadi disalahartikan, malah ini kepada salah satu suatu objek yang tentunya orang akan menjadi perhatian. Ini yang jadi selalu dijadikan dalam buku saku tersebut. Sampai pengamanan dalam TPS juga demikian, hanya bisa di area luar saja. Nah, seperti itulah kira-kira. Diatur serigid mungkin.
Namun sebagai anggota Polri kan juga Polri juga manusia kan, tentu ada yang tahu atau mereka tidak tahu ya justru kita diberitahu, dan dalam kesempatan ini mungkin dari media dari Batam TV ini dapat menjelaskan kepada seluruh personil Polri dan juga warga masyarakat. Jadi artinya apabila ada hal-hal yang memerlukan kehadiran Polri, memerlukan bantuan Polri, silahkan dihubungi di kantor polisi terdekat ataupun juga Anda mau melaporkan, karena kita ini jumlah personil Polri kan terbatas. Kita cuma 8.000 sekian dengan seluruh kabupaten kota, dan juga luas wilayah kita ini kan sangat luasnya, maksudnya terbentang dalam pulau-pulau. Apalagi 96% itu adalah wilayah perairan. Dan kemudian 4%-nya daratan. Nah, seperti itulah kendala-kendala ini. Yang mewujudkan netralitas ini termasuk dari Bayangkari sendiri, Pak? Atau oh iya, betul. Jadi perlu saya sampaikan di sini, di dalam aturan-aturan tersebut bukan hanya setiap anggota Polri-nya, tetapi juga nantinya netralitas itu juga kepada Bayangkarinya juga. Artinya maksudnya harus dijaga betul, karena memang dia bukan anggota Polri ya, tetapi dia juga harus bisa menjaga marwah Bayangkara itu sendiri gitu. Jangan sampai nanti, karena ya kan memang ada juga beberapa dari personil kita yang mungkin keluarganya yang juga mengikuti calon legislatif dan sebagainya, itu yang harus diingatkan, termasuk di dalam bermedia sosial. Harus bijak dalam bermedia sosial. Begitu. Sanksi apa yang diterapkan, Pak, ketika mungkin anggota sendiri tidak mewujudkan netralitas itu sendiri? Ya, baik. Ini yang saya katakan bahwa tugas di dalam pengamanan secara internal itu akan dilakukan oleh Divisi Propam. Ya, artinya melalui Divisi Propam ini kita ada Bid Propam di Polda Kepri, di mana nanti di situ akan melihat adanya suatu pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Nah, itu akan ada sanksinya, pasti ada. Melalui Perpol tadi, Perpol nomor 7 tahun 2022 itu mengatur tentang etika, setiap anggota Polri mempunyai etika. Jadi artinya punya kode etik profesi etika Polri. Seperti itulah kira-kira. Yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga BKPSDM, Pak, mereka ini melakukan peninjauan, khususnya kan yang harus mewujudkan netralitas ini bukan hanya TNI Polri tapi juga ASN. Nah, di situ Bawaslu dan juga BPKSDM melakukan pengawasan melalui media sosial gitu ya. Karena kan tadi di salah satu STR ya Pak, itu tidak boleh berfoto atau mungkin nanti kelihatan ternyata diupload gitu. Apakah dari Polda Kepri sendiri melakukan pengawasan melalui media sosial? Oh iya, betul. Justru saya nanti ini hari Senin ini akan ada arahan dari Kadif Propam Polri ya, berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pemantauan di sosmed ya, melalui patroli siber tadi. Ya, kembali lagi ya, melalui media kesempatan dari Batam TV ini juga sangat informatif nantinya untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat, terutama keluarga besar anggota Polri sendiri ya, atau termasuk juga dari unsur TNI, termasuk juga dari aparatur sipil negara atau ASN sendiri. Oke, di sebagai lembaga yang terorganisir taat pada komando pimpinan, pasti Polri juga memiliki treatment agar anggotanya itu tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. Mungkin bisa disampaikan, Pak, treatment apa yang baik. Jadi agar selalu mengingat. Jadi selalu mengingatkan, karena kita di sini ada namanya program prioritas Kapolri. Program prioritas Kapolri nomor 14 itu adalah salah satu bentuk pengawasan. Setiap pimpinan Polri harus dapat melakukan pengawasan secara internal kepada anggotanya. Sebagai contoh, pada saat absensi apel pagi, itu kemana orang ini? Kalau tidak ada di tempat, ya kemana? Itu harus ada jelas. Apa yang dilakukan? Karena itu salah satu bentuk pengawasan pimpinan terhadap anggotanya. Yang kedua, di program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ada di program ke-15, yaitu penguatan sistem bentuk badan-badan pengawasan tadi seperti Divpropam atau Bitpropam, kemudian ada namanya Itwasda, Inspektorat Pengawasan Daerah, dan terakhir adalah peranan daripada warga masyarakat. Saluran-saluran masyarakat ini akan kita tampung melalui call center, kemudian juga melalui, itu salah satu membentuk pengawasan gitu. Karena di dalam Perkap ya, Peraturan Perpol nomor 2 tahun 2022 itu juga diatur bagaimana apabila ada pelanggaran terhadap anggota yang bertanggung jawab juga atasannya loh, Mbak. Nah, seperti itu bentuk pengawasan yang dilakukan. Tapi di sini juga harus secara eksternal yang saya katakan tadi, harus peran warga masyarakat yang menyampaikan kepada kami. Gitu. Ini Pak, kita beralih ke ini. Di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Tengah nih Pak, kepala desa dipanggil polisi dimintai keterangan terkait dana desa. Kemudian hal itu
diasumsikan pihak tertentu sebagai bagian dari tekanan rezim agar kepala desa tegak lurus mendukung salah satu calon. Bagaimana dengan Polda Kepri? Jadi begini Mbak, tugas Polri kan sudah dikatakan sebagai pelindung pelayanan masyarakat dan ada yang namanya setiap anggota Polri harus menjadi penyelidik. Nah, karena penyelidikan itu kan untuk menentukan apakah adanya suatu pelanggaran. Pelanggaran hukum itu adalah tujuan hukum itu ada 3 kan? Yang tujuan itu adalah rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, ini kita harus menyelidiki. Menyelidiki itu bukan berarti mengintimidasi. Nah, ini harus kita luruskan bahwa tugas-tugas Polri itu menyelidiki segala sesuatu yang saya katakan jangan sampai potensi gangguan itu menjadi ambang gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Jadi nanti kalau kita sudah jadi gangguan nyata pasti akan jadi pemadam kebakaran. Nah, itulah intinya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pemeriksaan atau penyelidikan itu dikaitkan dengan intimidasi dan sebagainya. Tidak, itu adalah tugas Polri. Diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap anggota Polri adalah sebagai penyelidik. Nah, seperti itulah Mbak kira-kira. Iya, menarik sekali tentunya mendekati pemilu ini selain TNI Polri juga menjadi atensi dari masyarakat juga bahwa netralitas yang harus terus diwujudkan oleh Polri itu sendiri menjadi apa ya ibaratnya perhatian masyarakat lah yang seharusnya ditegakkan oleh Polri itu sendiri. Oke Pak Pandra, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu terkait mengawal netralitas dan juga persiapan terkait pemilu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ada masih di catatan redaksi pemirsa. Pak Pandra, pada pemilu lalu Batam ini sempat memanas. Ada provokasi dan juga ada penolakan terhadap oknum yang dianggap memecah belah persatuan bangsa. Mungkin jika melihat gejala sampai pada tahapan hari ini, apakah hal itu juga bisa terjadi pada pemilu kali ini? Ya, artinya Polri dalam bertugas itu selalu harus memprediksi setiap potensi itu jangan sampai menjadi potensi gangguan, menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Nah, segala bentuk potensi-potensi itu bisa terjadi apabila kita bisa melakukan upaya deteksi dini. Nah, ini yang jangan sampai nanti kecolongan hal seperti itu. Makanya
sekarang dari setiap anggota Polri ini ya tentunya juga ada peran dari Babin Kamtibmas, dari satuan-satuan yang bekerja tadi bidang fungsi intel, termasuk kami semua ini dituntut bagaimana segala sekecil apapun informasi yang didapat dari masyarakat harus bisa ditindaklanjuti. Nah ini yang jangan sampai nantinya memperkeruh dalam suasana ini ya. Kita kan sudah lihat beberapa waktu yang lalu ada peristiwa-peristiwa yang di daerah ini ya cukup ini ya jadi perhatian karena Batam ini adalah salah satu destinasi ya, destinasi tujuan orang ingin berwisata, orang ingin berusaha, jangan sampai terganggu setiap informasi yang nantinya akan mempengaruhi situasi Kamtibmas. Itulah kira-kira. Tapi dari tahapan pemilu apa yang dari tahapan pemilu ini apa yang perlu diwaspadai Polri terkait Kamtibmas ini? Baik, ini sekarang ini sudah di era digital loh Mbak Putri ya. Betul. Artinya yang perlu diwaspadai justru sekarang bagaimana setiap warga masyarakat termasuk kita semua harus bijak dalam bermedia sosial. Semua kejadian-kejadian yang memanas dari hal yang terkecil itu kebanyakan dari media sosial ya. Artinya ini yang kita sebagai orang yang dewasa tentunya harus bijak bermedia sosial. Yang kita katakan agar disaring dulu, belum baru Anda akan sharing. Itulah yang saya katakan. Karena kebanyakan beberapa peristiwa ya yang menjadi perhatian publik itu rata-rata mereka ini bisa mengumpulkan massa itu tidak perlu lagi kumpul di tengah lapangan, cukup dalam satu tayangan media sosial itu. Jadi kita tentunya kita sama-sama ya, mungkin saling bisa menjaga, saling bisa memberikan. Itulah kami melalui program tadi Mbak Putri, artinya dalam kegiatan Nusantara Cooling System tadi, kita senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Termasuk program Polri yang lain itu adalah namanya Jumat Curhat. Dan ada lagi Minggu Kasih. Nah seperti itulah. Jadi curhatan-curhatan masyarakat itu jangan sampai menjadi beban. Apa sih yang menjadi problem? Karena tugas Polri kami tadi kan berdasarkan undang-undang tadi ada namanya problem solver. Cari jalan keluar seperti apa. Nah kalau ada yang perlu dilaporkan sesuatu yang mencurigakan terhadap misalnya ada oknum anggota kami, ya dilaporkan pada kesempatan itu. Kita sudah ada saluran pengaduan masyarakat Dumas. Bahkan sudah ada satu lagi kita di aplikasi Polri Super App. Nah ini pada para pemirsa Batam TV bisa di-download di aplikasi Polri Super App, itu bisa di-download di Play Store atau di juga iOS. Nah, di situ sudah di-download, kemudian Anda juga bisa dapat informasi-informasi itu. Dalam rangka apa? Kita sekarang sudah keterbukaan informasi publik tadi, harus bisa informasi itu sampai kepada semua lapisan masyarakat dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena ingat, tugas membina atau menjaga keamanan itu bukan hanya tugas tanggung jawab Polri, tetapi semua lapisan masyarakat, semua para pemangku kepentingan, sehingga Kamtibmas bisa kondusif. Sinergitas yang perlu bersama dengan sinergitas itu harus. Jadi yang kita kenal dengan namanya 3 pilar, yaitu Polri bersama pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, bersama TNI, apalagi sekarang sudah ada penyelenggara pemilu, baik itu KPU, kemudian juga Bawaslu, dan semua tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sehingga situasi dapat kondusif. Begitu, Mbak. Ya, menyinggung tadi digitalisasi, Pak. Apakah itu juga menjadi hal tambahan bagi Polda Kepri sendiri untuk bisa merumuskan strategi-strategi dalam pengamanan pemilu ini? Oh ya, ini yang saya katakan bahwa kita selalu bekerja sama, apalagi dengan KPU ya, pihak KPU, dan juga dari BSSN juga demikian. Kita literasi digital ini sangat dibutuhkan, Mbak. Sekarang nih kita kalau baru bangun tidur, apa sih yang dicari? Pasti lihat gadget dulu kan? Ada berita apa? Nah begitu berita menarik, di kursornya apanya namanya dilihat terus sampai sedetil itu. Nanti tiba-tiba ada rasa hati kita untuk membalas. Belum tentu orang senang kan? Apalagi kita sekarang sudah ada undang ITE kan? Nah artinya perlu peranan kita bersama, karena Polri juga ada yang namanya satuan siber juga. Kemudian juga kami selalu melalui Satgas Humas ini, kita melalui Instagram kami yaitu Humas Polda Kepri. Nah, ini mungkin juga warga masyarakat juga bisa bergabung kepada kami ya nantinya untuk dapat informasi-informasi berkaitan dengan apapun juga. Jadi silakan, kita di dunia digital ini tentunya harus sekali lagi harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, gitu, Pak. Tapi Pak, mungkin di antara pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, kira-kira yang paling berpotensi ada gangguan Kamtibmas yang mana Pak kira-kira dari ketiga itu?
Hampir semuanya. Hampir semua ya? Ya, jangankan cuma itu, pilkakam aja kepala kampung ya, pilkades itu aja bisa. Ya kalau kita tidak bisa mengelola Kamtipmas itu sedemikian komprehensif, makanya kita membuat perencanaannya jangan mengecilkan. Pemilihan kepala kampung aja bisa, apalagi sampai nanti yang bertahapan-tahapannya lain. Jadi artinya Polri atau kami selalu diingatkan oleh pimpinan kami, Bapak Kapolda Kepri selalu mengingatkan pada saat apel pagi, kepada para Kapolres juga demikian, kita jangan sampai underestimate. Ini enggak biasa. Artinya ini pasti situasi aman. Kita bikin eskalasi sesuatu tuh yang plan A, plan B, tapi kita bikin yang betul-betul pelayanan yang maksimal. Seperti tadi kita saksikan pada saat pengawalan kan, itu pasti ada gangguan-gangguan keamanan seperti apa. Ya, kita harus betul-betul bekerja itu yang komprehensif, begitu Mbak. Kita harapan kita. Ya. Sebelum ini sudah berada di penghujung acara, sebelum itu, tapi saya ingin ada penegasan mungkin dari Bapak. Apakah benar sejauh ini tidak ada atensi khusus dari Mabes Polri untuk pasangan capres tertentu, Pak? Tidak ada, semua tidak ada. Sudah bisa dijamankan tidak ada. Dan dalam setiap kali apel pagi selalu tidak ada penekanan seperti itu. Semua adalah netral, harus disampaikan. Jadi kepada masyarakat juga demikian, jangan sampai nanti mempunyai persepsi ataupun juga berpikir yang tidak-tidak, tapi tegas kami akan tegak lurus untuk mengawal pesta demokrasi ini sampai sukses di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Gitu, Mbak. Saya ingin memberikan kesempatan ya kepada Pak Pandra untuk closing statement mungkin terkait tema kita hari ini 1 menit kepada pemirsa Batam TV. Silakan Pak Pandra. Ya, kepada seluruh para pemirsa Batam TV dimanapun berada, kita tinggal menghitung hari, walaupun kita tinggal beberapa bulan lagi, kalau dilihat hari tinggal sedekat lagi kita waktu, marilah kita jaga kekompakan, ya artinya sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal bagaimana kita saling menghargai, hidup berdampingan secara damai, dan mari kita capai pemilu yang aman, damai, sejuk, dan juga bermartabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, Pandra. salam presisi. Salam presisi, terima kasih telah hadir di Batam TV memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa untuk masyarakat, informasi penting sekali gitu ya untuk masyarakat dan juga mungkin tadi anggota-anggota. Betul, oh iya, pesan saya sekali lagi, sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkahmu. Terima kasih Sama-sama, Pak ya. Pandra. Sama-sama. Ya pemirsa, saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.